Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhyiddin Esa Sulian. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan semester 4 dengan NIM 1314240999. Saya akan mempresentasikan laporan akhir pelatihan public speaking. Langsung saja ke latar belakang. Yang pertama itu ada keterampilan public speaking merupakan kompetensi penting dalam kehidupan akademik, organisasi, dan dunia kerja. Namun, banyak mahasiswa masih menghadapi hambatan seperti rasa gugup, kurang percaya diri, dan minimnya pengalaman berbicara di depan umum. Nah, pelatihan ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan tujuan meningkatkan kemampuan komunikasi, menumbuhkan kepercayaan diri, serta membekali peserta dengan teknik public speaking yang efektif dan terstruktur. Adapun tujuan kegiatannya, yang pertama itu meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum secara efektif. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri peserta. Yang ketiga, membekali teknik public speaking yang baik. Yang keempat, melatih mengelola rasa gugup dan cemas. Yang kelima, mengembangkan komunikasi variabel dan non-verbal. Yang keenam, menyusun presentasi menarik. Yang ketujuh, keterampilan akademik dan profesional. Yang kedelapan, partisipasi aktif diskusi. Yang kesembilan, SDM komunikatif dan profesional. Dan yang terakhir itu pengalaman praktik langsung. Adapun manfaat dari pelatihan ini yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan berbicara. Yang kedua, menumbuhkan percaya diri, komunikasi efektif, dan yang terakhir mengatasi gugup dan menunjang akademik. Ini adalah struktur kepanitiaan pelatihan. Yang pertama itu ada Ketua Panitia Sulastri R. Mujahidin, Sekretaris di sini ada Yulianti Idris Masu, Bendahara Merlin Harun, Divisi Acara Silvani Sidik, Jul Samsudin, Intan Sinta, dan Divisi Konsumsi ada Nurfala Sindolo, Adinda Daud, Mahesa Fani Kasim, dan terakhir ada Divisi Dokumentasi, ini mana ada Desti Lulistia dan Alicia Gumohong. Ini adalah schedule kegiatan atau rundown. Jadi kegiatan itu dimulai pada jam pukul 1.00 sampai 13.15 pembukaan dan registrasi. Dan pada pukul 1.15 sampai 13 jam 1.25 itu ada sambutan dosen pengampu, dan pada saat pukul 13.25 sampai 14.45 ada penyampaian materi, dan pada pukul 14.45 atau jam 2:45 pada sore hari sampai 15.15 ada tanya jawab dan diskusi, dan pada pukul 15 sampai 15.45 ada praktik dan simulasi, dan yang terakhir pada pukul 15.45 sampai selesai ada evaluasi dan foto bersama. Next ke materi public speaking 1, yaitu pengertian dan struktur pidato. Pengertian public speaking yaitu seni menyampaikan informasi atau gagasan secara lisan, terstruktur, dan bertujuan kepada audiens. Adapun struktur pidato efektif, yang pertama pembuka, di mana menarik perhatian dengan pertanyaan, data, atau cerita yang relevan. Yang kedua, isi. Isi ini disampaikan secara logis dan beruntun dengan poin-poin yang jelas. Yang terakhir ada penutup, yang dimana berisi ringkasan, motivasi, dan ajakan bertindak yang berkesan. Lanjut, kriteria dan segitiga komunikasi. Yang pertama ada pesan terserap. Yang kedua verbal 7%. Yang ketiga pembuka memukau. Yang keempat ada visual
55%. Dan lanjut pada prinsip POACH dan indikator penilaian. Yang pertama itu ada POACH itu singkatan dari 4 poin ini, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Next, tips tampil percaya diri. Nah, jadi teman-teman, ini ada 4 tips yang diberikan agar kita percaya diri saat berbicara di depan umum. Yang pertama itu, kenali audiens sebelum tampil. Yang kedua, latihan di depan cermin secara rutin. Yang ketiga, tarik napas dalam sebelum memulai berbicara. Dan yang keempat, pertahankan kontak mata merata dengan audiens. Nah, ini adalah 4 poin tips tampil percaya diri. Dan lanjut pada pelaksanaan pelatihan. Kegiatan pelatihan berjalan dengan tertib dan lancar, sesuai rundown atau schedule yang telah disusun. Pemateri menyampaikan materi dengan metode yang komunikatif dan interaktif, sehingga menciptakan suasana belajar yang dinamis dan menyenangkan. Peserta terlibat aktif dalam sesi tanya jawab, diskusi, serta praktik berbicara secara mandiri di depan kelas. Umpan balik langsung yang diberikan pemateri kepada setiap peserta sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi mereka secara nyata. Adapun dari hasil kegiatan, yang pertama, dampak positif signifikan, keberanian tampil meningkat, penyampaian terstruktur, kesadaran bahasa tubuh. Adapun faktor pendukung dan penghambat. Yang pertama itu dukungan dosen pengampu dan koordinasi kepanitiaan yang solid. Yang kedua, fasilitas memadai, audiens dan proyektor tersedia. Yang ketiga, pemateri komunikatif, energi, dan interaktif. Dan yang terakhir, waktu praktik terbatas dan hambatan psikologis peserta. Adapun lanjut ke evaluasi dan saran. Sini ada 3, yang dimana yang pertama, kegiatan berjalan sesuai rencana, tujuan tercapai, dan kedisiplinan peserta patut diapresiasi. Namun manajemen waktu praktik perlu diperbaiki. Yang kedua itu saran, padatkan penyampaian teori untuk menambah alokasi waktu praktik dan kelompokkan peserta saat sesi praktik berlangsung. Yang ketiga, tambahkan sesi ice breaking di awal kegiatan agar suasana lebih cair dan peserta lebih aktif berpartisipasi. Adapun kesimpulan dari pelatihan ini, di mana pelatihan public speaking ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan membuktikan bahwa kemampuan public speaking dapat dipelajari dan dikembangkan oleh siapapun. Peserta memperoleh pengetahuan dan pengalaman berharga yang dapat diterapkan dalam kehidupan akademik maupun profesional. Tampak transformasi nyata pada keberanian tampil, kemampuan penyampaian yang lebih terstruktur, serta meningkatnya kesadaran komunikasi nonverbal peserta. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan diri peserta dalam bidang akademik, organisasi, dan dunia kerja. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada yang sudah mendengarkan dan menonton. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pembacaan ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.